Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 11 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kasih Tanpa Rasa Takut. Kasih tanpa rasa takut. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah mengajarkan kami menghidupi nilai-nilai karakter yang di dalam kebenaran dan jauh daripada permufakatan, kejahatan, dan kepentingan pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih tanpa rasa takut. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 cukup menarik sebuah unsur yang harus dimiliki di dalam kasih. Yaitu di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita sangat tahu bahwa kasih itu ada unsur-unsur, di dalam kasih ada pengorbanan, di dalam kasih ada penerimaan, di dalam kasih katakanlah dia mau melakukan apapun yang terbaik. Namun kita jarang menemukan saudara satu bagian di dalam tulisan-tulisan tentang di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita mendapatkan bagian kalimat ini dalam firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, maka seluruh unsur-unsur yang dikatakan tadi sudah ada di dalamnya. Kita melihat saudara, orang yang hidup mengasihi dan hidup di dalam kasih, maka dia akan siap mengasihi dalam kaya atau miskin. Kalimat berikut adalah di dalam kasih tidak akan ada ketakutan menjadi miskin. Maka lengkaplah di sana. Aku di dalam kasih juga adalah berani mengasihi dalam suka dan duka. Sehingga saudara di dalam kasih tidak pernah akan takut melewati kedukaan, tidak pernah akan takut melewati bahaya, tidak pernah akan takut melewati ancaman, tidak pernah akan takut bahwa kenyamanan dirinya, hal-hal yang privasi dalam hidupnya itu kemudian terambil. Dia tidak pernah takut kehilangan. Dia tidak pernah takut, dan yang paling utama adalah kematian. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus mengasihi sebagai seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya dan mati di atas kayu salib. Betapa mulianya satu karakter kasih yang tanpa rasa takut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang paling menakutkan dalam hidup kita? Apakah orang jahat, apakah perampok, apakah pembunuh, atau siapa? Orang yang paling menakutkan dalam hidup kita adalah kalau dia sudah tidak punya lagi rasa takut. Namun rasa takut ini bisa negatif dan bisa positif. Kita melihat saudara-saudara para teroris yang berani meledakkan dirinya, memberikan nyawanya untuk sebuah keyakinan dirinya. Bahkan dia bisa meledakkan tubuhnya beserta dengan istri dan anak-anaknya dengan satu tujuan motif tertentu. Apa yang menyebabkan menakutkan para teroris ini? Yaitu di dalam dirinya tidak ada lagi rasa takut. Sehingga rasa takut ini saudara-saudara bisa dimiliki oleh kasih, bisa dimiliki juga oleh karena kebencian, bisa dimiliki juga oleh karena hawa nafsu, karena kepentingan-kepentingan pribadi. Rasa takut juga bisa hilang bagi orang-orang yang mencari popularitas. Dia berani saudara-saudara terjun dari ketinggian. Dia berani berjalan di seutas tali tanpa ada tali penyangga. Dan kalau jatuh maka matilah dia. Orang-orang yang mencari popularitas. Orang-orang yang karena kebencian. Orang-orang dengan tujuan-tujuan tertentu. Dia bisa hilang rasa takut untuk tujuan tersebut. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, unsur kasih juga, tatkala kasih dan hidup dalam kebenaran, itu juga tidak punya rasa takut, tidak ada ketakutan.
maka kita akan menjadi orang-orang yang powerful, orang-orang yang luar biasa. Para misionari yang masuk ke daerah-daerah pelosok, ke tempat-tempat yang berbahaya, dan bahkan banyak misionari di zaman terdahulu akhirnya mati, dikanibal, dimakan dagingnya, dibunuh keluarganya, diancam, dan segala sesuatu. Dia kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena satu unsur, bahwa di dalam mencintai dan di dalam mengasihi tidak ada lagi rasa ketakutan. Sahabat seperjalanan, lalu apa hubungannya dengan kita? Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tatkala mengasihi itu masih diiringi oleh rasa takut, maka yang terjadi bukan lagi mengasihi, tapi hubungan tiba balik, hubungan saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan, mari kita jalan, tapi kalau aku dirugikan, maka marilah kita berpisah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sedemikian luar biasa, mencintai tanpa rasa takut. Tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia tanpa rasa takut. Karena punya alasan. Alasannya dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin membuat kita terbebas dari ikatan dosa. Bahwa Allah ingin kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup dan matinya kita. Allah berikan semua yang terbaik. Berkat di dalam dunia dan berkat setelah kita meninggal, yaitu kehidupan kekal. Dan berkat yang ada di dalam dunia adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah dengan kecukupan, dengan perlindungan, dengan penyertaan, dan dengan segala sesuatu. Lalu apa yang kita pelajari dari kasih tanpa rasa takut? Maka baiklah kita boleh mengadopsi karakter Kristus ini dalam mengurus keluarga, di dalam memperjuangkan orang yang kita cintai, dalam menjalani profesi yang dipercayakan Allah kepada kita tanpa rasa takut. Kalau kita dirugikan, kalau kita kemudian disingkirkan, kalau kita itu ditolak, maka itu adalah bagian tanpa rasa takut. Aku mencintai, aku mengasihi sekalipun ditolak. Aku mengasihi sekalipun aku dihempaskan. Aku tetap mengasihi sekalipun aku dihianati. Aku tetap mengasihi sekalipun harus melewati sakit, penyakit, bahkan kemiskinan, bahkan juga kematian. Memang mengasihi tanpa rasa takut, hal yang sulit dimengerti buat orang yang terbiasa mengasihi dengan hitungan matematika. Akan sulit dipahami, akan sulit dijelaskan. Namun tatkala kita memahami kebenaran firman Allah ini, mengasihi tanpa rasa takut juga akan membawa orang datang hidup dalam kebenaran. Bukan kita mengasihi membuat memanjakan orang yang bersangkutan. Tentu tidak demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita merenung bersama-sama bagaimana Allah mengasihi tanpa rasa takut. Dan kita diajar oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini, memiliki karakter daripada kasih juga tanpa rasa takut. Alkitab mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada karakter ilahi yang luar biasa. Allah mengasihi kami tanpa rasa takut. Dan biarlah hal tersebut menjadi milik kami. Kami belajar pun mengasihi tanpa rasa takut. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kasih tanpa rasa takut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.